Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melanjutkan pembelajaran meskipun masih dalam suasana COVID-19. Baiklah Ananda, pada hari ini kita akan melanjutkan materi dengan judul berbusana muslim dan muslimah sesuai syariat Islam. Fokus kita pada materi kali ini yaitu tentang aurat. Setiap manusia wajib berpakaian secara islami atau berpakaian yang dapat menutup aurat. Kewajiban ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada peluang sedikit pun bagi manusia untuk mengelak, menunda, apalagi menolak dengan segala argumentasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan perintah kepada hambanya, kecuali itu yang terbaik dan pasti membawa manfaat bagi hambanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar, bahkan menyebut, apa itu aurat? Apakah aurat itu hanya terbatas kepada pakaian saja? Atau muka dan telapak tangan? Atau seluruh bagian tubuh? Nah, pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian aurat, baik itu dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Aurat secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata awira, yang berarti hilang perasaan, tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, aurat berarti anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi dan haram dilihat oleh orang lain kecuali oleh mahramnya. Aurat bisa juga diartikan sebagai batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aurat yang terbuka dapat menimbulkan maksiat karena dapat menimbulkan berbagai perbuatan terlarang seperti perbuatan mesum, pelecehan seksual, dan sejenisnya. Dari pengertian secara istilah tadi, bahwasanya aurat hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang termasuk ke dalam golongan mahram. Anda tahu apa itu mahram? Kebanyakan dari kita sering salah menyebutkan antara kata-kata mahram dan muhrim. Kata yang familiar di telinga kita pada saat ini yaitu muhrim, bukan muhrim, seperti itu. Sebenarnya kita salah kaprah. Mahram adalah orang-orang yang boleh atau mahram adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi karena nasab atau memiliki garis keturunan atau kekerabatan dalam Islam. Sedangkan muhrim adalah orang yang telah mengenakan pakaian ihram. Jadi, kesalahan kita selama ini dalam penyebutan mahram dan muhrim. Muhrim orang yang mengenakan pakaian ihram ketika melaksanakan ibadah haji. Jadi ini harus kita ubah ya. Baik, kita lanjutkan. Adapun orang-orang yang menjadi golongan mahram bagi wanita, yang pertama suami, yang kedua ayah kandung, yang ketiga mertua, kemudian anak laki-laki,
Selanjutnya anak laki-laki dari suami atau anak tiri, lalu saudara laki-laki. Selanjutnya anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara perempuan, wanita Islam yang berakhlak baik, hamba sahaya laki-laki yang dimiliki. Pada saat sekarang ini, hamba sahaya bisa dikatakan kita sudah tidak menjumpainya lagi. Ini kebanyakan terjadi pada zaman Rasulullah. Selanjutnya khadam atau pembantu laki-laki yang sudah tidak memiliki syahwat kepada wanita. Kemudian anak laki-laki yang bukan mahram tetapi belum mumayyiz. Mumayyiz di sini bisa diartikan belum balik ya. Selanjutnya anak laki-laki susuan, saudara sesusuan, dan menantu laki-laki. Nah, itulah golongan yang menjadi mahram bagi wanita. Selanjutnya, yang termasuk dalam golongan mahram bagi laki-laki, yang pertama sudah jelas istrinya, kemudian ibu kandung, selanjutnya mertua, anak perempuan, kemudian anak perempuan dari istri atau anak tiri, saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, laki-laki Islam yang berakhlak tinggi, hamba perempuan yang dimiliki, hamba sahaya maksudnya ya, khadimah atau pembantu perempuan, anak-anak perempuan yang bukan mahram tetapi belum mumayyiz, saudara sesusuan, ibu susuan, dan menantu perempuan. Nah, itulah golongan mahram bagi laki-laki. Selanjutnya kita akan membahas tentang batasan aurat antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana pengertian aurat tadi, menurut istilah, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah. Di sini kita akan menjelaskan tentang batasan aurat. Mungkin sebagian dari kita sudah tahu bahwasanya ada yang menjelaskan bahwasanya batas aurat laki-laki yaitu antara lutut dan pusar, sedangkan batas aurat untuk perempuan berada pada seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Di sini kita akan melihat lebih lanjut hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama, batasan aurat bagi laki-laki dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqi. Hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda yang artinya aurat laki-laki itu berada antara pusar dan lututnya. Akan tetapi alangkah lebih baiknya mengingat nilai-nilai dan norma kesopanan yang kita sebagai orang muslim, alangkah lebih baiknya mengenakan pakaian yang tertutup, tidak hanya menutup pusar dan lutut, akan tetapi seluruh tubuh dalam artian memakai pakaian yang sopan dan bersih. Itu batasan aurat bagi laki-laki. Selanjutnya kita akan membahas aurat perempuan. Ini aurat perempuan sangat banyak ya yang termasuk aurat bagi perempuan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa dikatakan aurat. Hanya muka dan telapak tangan sajalah yang bukan tergolong aurat bagi perempuan. Bagaimana dengan punggung tangan? Punggung tangan ini ada banyak penjelasan yang dijelaskan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya punggung tangan merupakan bagian dari aurat. Sebagian